Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada materi yang ke-11 ini kita akan mereview sedikit pembahasan yang telah lalu, yaitu wazan tasrif sulasi mujarrad istilahi, yaitu yang ada 6 bab. Ya, dari mulai fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, sebagaimana ditampilkan dalam bagan 2.7 di halaman 3 PDF dari modul yang sudah diberikan. Dari wazan 1 sampai wazan 6 ya, untuk bentuk fi'il madhi ke mudhari'nya yang berbeda hanya pada pemberian harokat ain fi'il dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Dan perubahan bentuk atau perbedaan ini masing-masing babnya bisa dirangkum dalam beberapa rumus atau jembatan keledai seperti batu kalimana bisa turun sendiri, di mana masing-masing huruf vokal dari batu kalimana bisa turun sendiri adalah bagaimana yang adalah menunjukkan pemberian harokat pada ain fi'il dari fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya. Lalu bentuk yang ketiga adalah masdar, di mana jika dalam tabel 2.7 menggunakan wazan yang sudah baku yaitu fa'lan, namun pada penggunaannya masdar ini harus melihat kepada kamus. Jadi ini hanya bentuk wazan standar yaitu fa'lan, baik bab 1 sampai bab 6. Adapun masdar yang sering digunakan yaitu harus melihat kamus. Misal contoh kataba yaktubu katban jika kita menggunakan wazan yang ada. Namun yang sering kita dapatkan, masdar yang sering digunakan adalah kitabatan. Maka kitabatan ini masdar yang yang harus dicek dari kamus dan tidak memiliki pola tertentu. Lalu kemudian isim fa'il, dari bab 1 sampai bab 6, isim fa'il ini menggunakan wazan fa'ilun kecuali bab 5. Bab 5 tidak memiliki isim fa'il, karena secara makna tidak bisa, karena fi'il di bab 5 jika kita melihat kepada lampiran di halaman 26 PDF, di sana ada wazan bab kelima yaitu fa'ula yaf'ulu, halaman 26. Fi'il contoh fi'il yang masuk kepada fi'il bab 5 yaitu wazan fa'ula yaf'ulu itu adalah atau memiliki arti sifat, seperti hasuna, najusa, koruba, itu memiliki makna sifat. Jadi fi'il namun maknanya adalah sifat. Oleh karena itu khusus bab 5 tidak memiliki isim fa'il. Bagaimana cara membuat isim fa'il untuk bab 5? Itu nanti ada yang namanya sifah musabbahah, itu sebagaimana ditunjukkan pada halaman 8 dari PDF modul sorof. Jadi untuk bab 5 isim fa'ilnya itu diganti dengan yang namanya sifatun musyabbihatun, sifah musabbahah. Dan sifah musabbahah ini tidak memiliki wazan tertentu, jadi tidak memiliki rumus yang baku, alias kita harus melihat kepada kamus. Contohnya fi'il hasuna, baik, fi'il mudhari'nya yahsunu, masdarnya husnan, sedangkan sifat musyabbahannya adalah hasanun, artinya orang yang baik. Selanjutnya untuk isim maf'ul yang berarti objek atau sesuatu yang dikenakan fi'ilnya, itu wazannya dari bab 1 sampai bab 6 sama, yaitu maf'ulun, kecuali bab 5 karena bab 5 tidak memiliki isim maf'ul. Lalu masuk kepada fi'il amr. Fi'il amr pada hakikatnya membentuk fi'il amr itu mengikuti bentuk fi'il mudhari'nya. Jadi tetap yang berbeda adalah
hamzah yang ada di depannya dan harokat ain fiilnya. Cara membuat fiil mudhari, cara membuat fiil amr ya dapat melihat dari fiil mudhari'nya. Yang pertama, misal contoh di bab 1, fiil mudhari'nya yaf'ulu. Cara pertama adalah ya berikan harokat sukun kepada lam fiilnya, jadi yaf'ul. Langkah kedua, huruf mudhara'ah yaitu huruf-huruf yang mendahului fiil mudhari'. Semisal di sini adalah huruf ya. Huruf ya-nya dihapus dan digantikan oleh hamzah. Lalu untuk memberi harokat hamzah itu melihat kepada ain fiilnya. Jika ain fiilnya dhammah, maka berilah harokat hamzah dengan harokat dhammah, maka menjadi uf'ul. Lihat bab 2 ya. Jika harokat ain fiilnya kasroh atau fathah, maka berikan harokat hamzahnya kasroh. Jadi yaf'ilu fiil amarnya if'il, yaf'alu if'al ya. Kenapa kasroh harokat hamzahnya? Karena ain fiilnya fathah ya. Jadi if'al, yaf'alu, if'al, yaf'ilu, if'il. Jadi kaidahnya kalau ain fiilnya dhammah, harokat hamzahnya dhammah. Kalau harokat ain fiilnya kasroh atau fathah, maka berikan harokat kasroh pada hamzahnya untuk membuat fiil amr. Sedangkan untuk fiil nahi itu tinggal diganti atau tinggal ditambahkan la dan ta yang menggantikan huruf hamzah ya. Uf'ul menjadi la taf'ul, if'il menjadi la taf'il, if'al menjadi la taf'al, if'al menjadi la taf'al, if'il menjadi la taf'il. Selanjutnya materi di halaman 10, kita masuk ke halaman 10 dari modul, yaitu pada bab 5.2.1 terkait tasrif lughawi fi'il madi. Jadi sebelumnya yang kita pelajari adalah tasrif lughawi ya, yang sebelumnya ada tasrif istilahi ya. Yang akan kita jelaskan sekarang adalah tasrif lughawi fi'il madi. Apa itu tasrif lughawi? Tasrif lughawi adalah perubahan ya bentuk fi'il ya berdasarkan domirnya atau kata gantinya. Oleh karena itu kita harus mengenal 14 ya kata ganti dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah huwa, huma, hum ya. Huwa dia laki-laki dia laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka laki-laki. Hiya huma hunna, hiya dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Anta kamu laki-laki, antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian laki-laki. Jadi orang yang diajak bicara. Selanjutnya anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian perempuan, ana saya, nahnu kami. Nah, berdasarkan kata ganti ini yang totalnya ada 14 isim domir ya, kita bisa merubah ya atau mentasrif ya fi'il madi berdasarkan domir tersebut. Yang kita telah dengar yang sering diulang ya, dimulai dari fa'ala. Fa'ala kalau kita artikan secara lengkap artinya dia laki-laki telah berbuat. Bagaimana caranya kita ingin membuat mereka berdua laki-laki telah berbuat? Maka kita tasrif menjadi fa'ala ya. Bagaimana membuat ya arti mereka laki-laki telah berbuat? Maka menjadi fa'alu ya. Dan seterusnya sampai fa'alna ya, sebagaimana pada tabel 5.1 ya. Kita baca fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'alna, fa'alta fa'altuma, fa'altum, fa'alti fa'altuma, fa'altunna, fa'altu fa'alna. Itu adalah wazannya. Sekarang kita cocokkan dengan mauzun yang kita ingin bentuk tasrif fi'il madi secara lugawinya. Kita bisa lihat di tabel 5.3 ya.
Di sana ada fi'il bab 1 sampai bab 6, contohnya kataba. Jika kita tasrif secara logawi menjadi kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabata, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Sekarang kita ambil misalkan nasoro, ya, kita buat sendiri. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ya, bagaimana jika kita ingin arti, misalkan dia laki-laki telah dia perempuan telah menolong, maka menjadi nasorat. Terus misal contoh yang lain, saya telah menolong, nasortu. Kami telah menolong nasorna. Demikian itu tasrif fi'il madhi secara lugawi berdasarkan dhamir. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.